I'm gonna get back when I feel like. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk sobat full total yang sudah menyaksikan video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Bagaimana aktivitas hari ini? Semoga dilancarkan ya. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan penilaian setelah pemakaian setahun NHK GT Avenger dan NHK S1 GP Pro, dan seterusnya pemakaian 2 tahun NHK GP AirTag Straight ya. Bukan setahun pas atau 2 tahun pas ya, tapi ini masuk tahun kedua untuk NHK GP AirTag Straight dan masuk tahun pertama untuk NHK S1 dan NHK GT Avenger. Oke? Baiklah, gimana penilaian saya setelah setahun dan 2 tahun pemakaian? Apakah saya puas atau malah ya waduh, kok saya ya kecewa ya? Gak tau lah. Ya, gimana lengkapnya? Silahkan saksikan video ini ya. Ya sob, seperti yang kalian bisa lihat saat ini, di hadapan saya sudah ada 3 helmnya yang biasa saya pakai. Dan ketiga helm ini sudah saya review, ada kontennya, bisa dilihat di channel saya ini. Dan di bagian depan ini ada NHK GT Avenger. Nih. Yang di sebelah sana ada NHK S1 GP Pro. Dan di sebelah sini ada NHK GP AirTag Straight. Untuk NHK GT Avenger sama NHK S1 GP Pro itu sudah masuk setahun pemakaian. Sedangkan untuk yang GP AirTag Straight itu udah masuk tahun kedua ini nih. Nah, baiklah, langsung saja kita menilai gimana sih penampakannya setelah yang ini kurang lebih setahun dan yang ini 2 tahun pemakaian. Kita ke GT Avenger dulu. Bisa dilihat bentuk fisiknya di sini. Ini bagian visualnya seperti ini. Untuk detailnya sebenarnya ada yang lecet-lecet dikit. Ya normal pemakaian lah. Soalnya ini bisa dibilang helm tempur yang biasa saya pakai. Nah nih, kelihatan kan di kamera? Nah, ini ada baret halus. Habis itu sebenarnya di sini juga ada nih. Nah tuh, nampak nggak? Tuh halus tuh. Ini juga nih, 3 di sebelah sini. Nih. Nah, ada keluhan juga. Sama seperti yang dirasakan oleh tukang roasting helm di platform yang nada musik tuh, yang bentuk non musik, tahu kan? Nah, nih di bagian lecetnya nih, tuh gampang lecet. Tapi ini bagi saya it's okay, no problem. Karena itu ya hal normal lah. Soalnya kan dia tergesek di sini. Saat buka tutup gitu. Normal itu. Nah, di sini juga ada. Tapi kalau ini memang gimana ya? Bisa dibilang antara sengaja dan tidak. Nah, yang ini nih kena besi tralis yang di pintu tuh. Tahu nggak sih? Yang pagar besi yang di pintu tuh. Itu waktu saya mau buka pintu tralis itu. Nah, kalau ini saya nggak sengaja nih. Yang ini sama yang ini, yang sebelah sini tadi. Itu saya nggak sengaja. Tapi kalau ini memang ya gitulah. Memang kecerobohan saya. Di sini juga nih. Dekat nih. Tuh. Dekat pushpinnya nih. Nampak kan? Nah. Itu di bagian visornya. Sebenarnya di bagian sini juga ada nih. Nampak nggak? Tuh, lecet. Tuh. Bisa dibilang catnya kayak terkelupas gitu tuh. Tuh, ini saya kasih spidol hitam dikit biar untuk menyamarkan. Bukan cuma di sini, untuk yang bagian batok-batoknya nih, kan tadi bagian visor kan kita udah selesai bagian visor. Ini bagian batoknya. Nah, di sini satu. Habis itu kalau nggak salah di sini juga ada, di bagian dalam sini. Entah kelihatan atau enggak tuh. Saya kasih spidol juga di sana. Spidol permanen warna hitam. Di sini juga ada. Mana? Nah, tuh. Sini. Sini. Itu benar-benar bukan tindakan saya, entah kenapa bisa terkelupas segitu catnya. Mungkin kalau ada orang NHK yang tahu bisa silahkan di komen ya. Atau mungkin nextnya untuk saran dan masukannya bisa upgrade lagi catnya biar lebih bagus. Untuk di bagian sini ya alhamdulillah nggak ada masalah. Nah di list yang plastik nih. Kalau dilihat
di video mungkin nggak terlalu nampak ini nih, ada, ya kan? Lecet juga di sini nih. Aneh kok di sini lecet, padahal kan ya nggak pernah tergesek di sini, seingat saya. Mana lagi ya? Ya, di bagian top fan-nya. Nah, di sini. Tuh, nampak kan kayak bekas spidol. Ini sebenarnya catnya terkelupas juga, tapi saya tutupi pakai spidol. Spidol permanen. Ya, di sini doang nih. Di sini kalau nggak salah juga ada. Tapi di mana ya? Tunggu saya lihat-lihat dulu. Oh, nggak ada S1 ya. Itu yang di S1 GP tuh yang ada yang di bagian atas ini. Ya, segitu saja. Kalau untuk yang GT Avenger, sama bagian busanya. Ya, bagian busanya juga ada. Ya, gimana ya? Bagian di checkpointnya ini sudah ada yang ngebudul di bagian sini. Benang-benangnya kayak udah ketarik halus-halus gitu, ngebudul. Sini juga. Nah, tarat. Setahun pemakaian, lihat kulitnya. Saya nggak pernah genggam kulitnya di sini sampai sobek gini, tapi saya pegang di sini nih. Nih, lihat ya posisi tangan saya tuh. Saya pegang di sini. Tapi entah kenapa kulitnya bisa pecah-pecah gini nih. I know it's synthetic leather, but ya, why? Setahun. Udah pecah-pecah gini synthetic leather apa? Synthetic leathernya. Tuh. Setahun loh. Aduh. Entahlah. Tuh, bisa lihat tuh, pecah-pecah tuh. Ya kan, pecah-pecah. Tuh. Saya nggak pernah megang di sini, saya megangnya di sini. Entah kenapa synthetic leathernya bisa pecah gini. Tuh. Yang asli nih, masih bawaan. Ya, segitu aja. Untuk NHK GT Avenger segitu, kita letak di bawah. Kita lanjut ke si S1. S1 ya, bukan Swan. S1 kan streamer. Nih. Sebenarnya di sini juga ada. Nah, di bagian apa ya? Nih, visornya nih. Nampak nggak? Tuh, halus tuh. Tuh. 1, 2, 3 tuh. Ini yang saya aneh. Ini apa? Lecetnya dari mana coba? Saya nggak pernah jatuh, nggak pernah pakai helm nih, nggak pernah terbentur. Tapi kok bisa lecet ada 3 di sini? Nampak kan tadi ya tuh? 1, 2, 3. Untuk di bagian batok juga ada, tapi tunggu dulu, saya lihat dulu. Nah, ingat betul saya nih. Nampak tuh? Terkelupas juga catnya tuh, sama seperti yang NHK GT Avenger. 1. Mana lagi? 1 atau 2 ya waktu itu? Nah nih, nampak nggak? Tuh, 2 tuh, cukup panjang nih. Nah, 3. Aduh. NHK. Kok gini sih catnya? Listnya pun juga sama, tapi beda ini list bukan list plastik kayak tadi. Ada bagian lecet-lecetnya sini. Ya, mungkin terkena visor ya, wajar lah. Alhamdulillah untuk di bagian visor di hardcat ini nggak ada lecet-lecet. Padahal sama kayak NHK GT Avenger pemakaiannya. Sama-sama setahun dan dipakai daily juga. Nah, di bagian batok atas yang saya sebutkan tadi. Mana nih? Top fan juga kalau nggak salah. Tunggu, ada yang tulis nggak? Seingat saya di top fan ini yang bermasalah tuh. Tapi halus dia. Catnya juga terkelupas. Mana tunggu. Kalau nggak salah sih di atas ini ya. Bukan terkelupas. Kalau di sini lecet nih. Nampak nggak? Tuh. Bayar halus ya. Tapi it's okay lah. Mungkin masih bisa didempul atau gimana. Seingat saya di sini ada juga terkelupas halus nih. Di bagian top fan di sini. Ingat saya di sini. Di bagian sebelah kiri sini. Overall nggak ada lagi sih. Untuk di NHK S1 ya. Untuk synthetic leathernya masih bagus.
bisa dilihat di sini. Dan di sini ya udah cukup ngebudol dikit-dikit lah, tapi nggak sebanyak di GT Avenger. Ini masih dikit lah ngebudolnya di bagian checkpadnya nih. Tuh bisa dilihat bentuknya masih utuh, masih oke lah. Mungkin sekitar 80-90%-an. Cuman visornya nih sama batoknya kocak. Waduh, enak. Ya, nggak lagi kan? Ya, kita lanjut ke si terakhir. Dan ini dia yang terakhir. NHK GPR Textured. Di sini ada sebuah Easter egg. Nampak nggak? Tuh, terkelupas guys. Ya kan guys? Nampak kan? Tuh, terkelupas tuh. Tuh, beda kan ya? Ini hitam, ini abu-abu ujung nih. Sedangkan di sini ada nih. Nah, ada lagi nih. Tunggu sebelum kita ke visor, kita buka dikit. Nah, di sini. Tuh, nampak kan? Tuh, catnya sumbing-sumbing itu. Tuh, terkelupas. Ya, itu aja sih. Sama yang di atas nih. Mana nih? Ada nggak sih di atas? Di atas nih lupa lagi. Entah ada atau nggak sih di atas? Ada yang nampak nggak nih? Yang di atas nih? Bagian di sini. Ya udah, kalau nggak ada kita balik ke bagian ini nih. Visornya. Kalau nggak salah visornya ada lecet dikit. Tapi dikit. Di ujung sini kalau nggak salah nih. Mana ya? Nampak nggak tuh? Titik itu dia. Tuh, halus tuh. Nah, nih. Nampak kan? Tuh, nggak bisa hilang dia disentuh juga tuh. Ini udah pernah dipakai apa ya? Cuci pakai sabun untuk cuci piring juga nggak hilang. Dilap pakai lap untuk kacamata juga nggak hilang. Ya, ya oke lah. Masih oke. Ya, untuk yang ini masih oke. Tapi ada juga yang sumbing kalau nggak salah nih. Ada nggak ya? Lupa lagi. Untuk di bagian ratchetnya ya seperti GT Avenger, tapi ada tapi dikit ya nih. Tuh nampak kan? Lecet halus lah dikit-dikit. Ini juga nampak dikit nih, tuh. Ya kan lecet kan tuh. Di bagian dalamnya. Ya sesuai lah sama fungsinya. Emang tergesek-gesek di sana dia. Ya, kita balik ke bagian busa-busanya. Untuk synthetic leather-nya masih utuh di sini. Tuh bisa dilihat. Sini juga masih utuh. Nih. EQRS masih utuh, emergency quick release-nya. Nah, ini bisa lihat nih. Nampak kan? Tuh. Ngebudul dikit. Ya, saya akui ini kesalahan saya. Entah sengaja entah tidak. Pokoknya ini kesalahan saya. Karena ya kena ujung kuku nih. Yang kulit ini nih. Tahu kan? Tuh. Yang kulit di sini. Yang kulit kasar nih. Nah. Waktu saya mau pakai helmnya kena gini. Tuh. Jadi kecabut dikit ya. Oke lah. Untuk busa dalamnya nggak ada masalah. Oke, mantap, enak. Ya, cuman itulah. Ya, segitu saja dari saya. Untuk mungkin ada yang mau komen, cerita atau apa yang senasib sama saya tentang cat NHK ini, ataupun visornya ada lecet dikit, ya silahkan di komen. Untuk ada mungkin ada yang nonton sini, entah itu orang NHK atau fanbase NHK, ya bisa tolong disampaikan ke NHK. Tolong di-upgrade lagi kualitas catnya. Jangan sampai gampang terkelupas seperti ini. Dan ya untuk busa-busanya mungkin ya busa lagi kan. Ya busa dibikin jangan gampang ngebudul lah gitu. Busa juga sama synthetic leather-nya tolong masuk akal dikit. Untuk yang di GT Avenger ya. Masa setahun pemakaian bisa pecah-pecah gitu. Dan saya nggak pernah genggam di bagian synthetic leather-nya tuh.
Dan yang bikin saya tepuk jidat nih, kayak waduh. Kok bisa gitu batoknya tuh. Catnya terkelupas bukan hanya di CGT Avenger, tapi di helm yang ini GPR Textured, bayangin, GPR Textured. Tau kan? Nah, sama NHK S1 GP Pro. Kok bisa banyak masalah gitu? Catnya sama lagi terkelupas, aduh. Ya gimana ya, mau kecewa tapi gimana? Tapi overall puas sih. Oke? Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.